Jauh sebelum donat pingkan mampu viral, sebelum Fore launching donat kekinian, donat ini hype pada masanya. Anak tahun 80 90-an pasti tahu. Sebelumnya, yuk like, share, and subscribe Mulmul Family. Ya, pasti banyak yang udah bisa tebak toko donat yang aku kunjungi kali ini adalah Dunkin Donat. Yang ini cabang di Gading Serpong. Parkirannya itu gede banget, jadi enak dah kalau ke sini. Yuk, mari kita masuk. Nah, waktu aku datang, di sini lagi ada renov. Moga bisa makin bagus ya. Terus kalau teman-teman lihat di sini, mereka juga menyediakan banyak meja dan kursi. Pas banget buat nongkrong bareng teman-teman atau sekedar work from cafe. Varian donatnya juga banyak banget dan ini masih pagi sih, jadi dia masih lengkap. Dengar-dengar kalau udah makin sore, itu varian donatnya banyak yang udah habis. Di sini juga jual snack yang lain, juga beragam pilihan minuman. Kalau mau makanan berat, di sini juga ada loh. Dari sekian banyak menu donat, kira-kira mana ya yang paling jarang dipesan orang dan mana yang paling best seller? Yuk kita ke petugasnya dan kita pesen bareng-bareng. Biasanya yang best seller yang mana ya? Best seller kita ada coklat peanut butter, hazelnut, ada coklat jenis, triple coklat. Oh, yang hazelnut deh. Hazelnut Ha-ha. Mungkin 2 atau 3. makan di sini. Enggak, take away aja bisa. Ha. Dan sekalian kau beli beli Enggak, satu jadi akan sendiri. Itu kan tadi hazelnutnya 1. Kalau misalnya yang paling jarang orang pesen tuh yang mana ya kalau di sini? yang jarang itu ada di coklat crispy, coklat crispy terus sama Sama yang mana? mochi. Oh, ini mochi. Iya. Oh, boleh deh. Ini nanti aku mau yang ini matcha gitu Iya kan? itu matcha. Oh, yang matcha deh. Ini strawberry. Oh, saya matcha ini, hazelnut ini, sama tambahan lagi yang strawberry ini deh. Ya, 3 itu ya. Pesanan donat sudah di tangan. Ayo kita pulang dan cicipin kira-kira bagaimana rasa donat yang paling best seller dan yang paling jarang dipesan orang-orang di Dunkin Donat. Kita udah balik lagi di apartemen, jadi udah saatnya kita nge-review makan Dunkin Donat. Ini aku udah beli 3. Benernya tadi ada penawaran menarik sih, beli 5 gratis 1. Jadi kayak beli setengah lusin, temen-temen cuma bayar 5. Tapi karena aku lagi berusaha nge-cut sugar intake dalam harian, terpaksa aku belinya cuma 3 dan ini pun nanti juga bakalan aku paruh supaya bisa aku bagi ke suami, jadi nggak semuanya aku makan sendirian ya. Jadi aku tadi udah beli 3 sih dari menu yang paling best sellernya dia, terus menu yang paling jarang dibeli, sama sekali aku nambah 1 lagi yang donat yang biasanya Pak Su suka ya, Pak Mul suka gitu. Nah, ini tadi kan ada yang best seller itu aku belinya yang hazelnut. Benernya petugasnya tuh udah kayak jawab beberapa jenis donat gitu. Cuman aku itu karena sudah dari awal fokusnya itu di donat hazelnut, menarik nih kelihatannya. Soalnya aku pribadi itu pecinta coklat dan hazelnut sih sebenarnya. Karena sudah fokus di sana, terus petugasnya ada sebutin beberapa rasa hazelnut, petugasnya ada sebutin beberapa rasa donat, begitu aku denger hazelnut, udah yang lainnya aku lupa. Hazelnut. Nggak tahu nanti di rekaman masih bisa kedengeran apa enggak ya. Oke, kita mungkin reviewnya dari yang paling best seller dulu aja. Salah satunya ada yang hazelnut. Ya, ini aku juga udah sedia piring buat siap-siap motong-motong. Ini tadi yang mochi, varian mochi ini katanya yang jarang dipesen. Aku juga heran kok donat ada rasa mochi ya, ada dari mochi. Ini beli yang bomboloni strawberry, ini kesukaannya Pak Mul. Terus ini yang best seller nih. Tada! Kita makan dulu dari yang best seller. Hazelnut. Hazelnutnya ini dia ada glazing coklatnya kayak gini, terus badan donatnya sendiri juga adonannya coklat ya. Ini kayaknya sih kalau aku tebak ya, ini agak semi-semi kayak bomboloni gitu, harusnya ada isinya mungkin ya. Mari kita potong ya, kita potong aja deh. Pilihan varian donatnya di sana itu banyak sekali sih. Jadi kalau bingung mau makan yang apa itu bisa nyoba-nyobain juga di sana tuh banyak ya.
Oke, ini udah aku separuhin pakai pisau. Dalamnya kayak gini, guys. Ya, kalau kelihatan di sini juga ada fillingnya di sebelah sini. Bener ya? Iya, ada fillingnya. Sepertinya itu coklat hazelnut deh. Ya, ada fillingnya kayak gini. Oke, kita makan aja langsung ya. Ini separuhnya aku pinggirin. Ini varian hazelnut dari Dunkin. Kita makan yang bagian nggak ada fillingnya dulu ya. Enak sih. Dia donatnya itu lembut banget. Kelihatan lumayan padat ya. Kelihatan lumayan padat, tapi dia lembut, nggak keras. Hmm, lebih kerasa hazelnutnya itu di fillingnya sih. Kalau yang di luarannya itu pasti lebih dominan rasa coklat biasa. Tapi kalau udah masuk ke fillingnya, kita udah gigit ada fillingnya, itu baru kerasa ada rasa hazelnut. Terus ini lapisan coklatnya itu tebel loh. Tuh bisa kelihatan nggak ya? Lapisan coklatnya itu lumayan tebel. Enak sih. Nggak heran ini donat ya udah puluhan tahun masih tetap bertahan jualan donat. Buat pecinta coklat, apalagi coklat hazelnut kayak aku, boleh nih beli yang varian hazelnut. Emang dia enak sih. Hmm, bentar aku ngunyah dulu. Aku kadang kalau ke Dunkin Donat dulu ya, dulu itu sukanya belinya Bomboloni ya, yang coklat. Tapi kalau misalnya teman-teman pingin ada rasa yang berbeda daripada coklat, jadi biar nggak monoton taste-nya, itu boleh cobain yang hazelnut ini. Emang beneran enak sih, nggak heran dia best seller ya di Dunkin. Oke, kita sekarang lanjut ke donat selanjutnya. Bomboloni sih, ini lebih ke bomboloni. Itu bomboloni yang isiannya selai stroberi. Ini benernya juga salah satu varian yang dari dulu sampai sekarang masih ada. Kalau yang selai stroberi itu kesukaannya Pak Mul, kalau aku sukanya yang fillingnya coklat. Oke, kita ini ya, potong pakai pisau ya, untuk lihat dalamnya seperti apa. Dia ini kayak donat klasik sih yang ini. Jadi luarannya itu kayak dikasih gula bubuk, terus dalamnya dikasih selai. Ini juga jauh sebelum bomboloni itu sekarang viral macam-macam rasa. Ini dulu favoritnya orang-orang. Ini ya dalamnya tuh kayak gini. Selainya lumayan banyak nih. Ya, lumayan banyak sih selainya tuh. Oke, kita coba ya, kita coba. Dengan aku dulu waktu kecil makan bomboloni kayak gini, seingat aku sih selainya jauh lebih banyak ya, kayak sampai muncrat-muncrat gitu. Cuman kalau yang sekarang aku lihat itu justru lebih enak karena dia jadi lebih balance, nggak sampai terlalu banyak selainya. Tapi jumlah selainya juga proper, bukan yang sedikit ya, bukan berarti jadiin sedikit banget enggak. Tapi jumlah selainya juga cukup proper, makanya aku bilang ini lebih enak karena lebih balance. Kalau dulu mah, dulu aku waktu itu masih kecil ya, makan selai segitu banyak sih ya seneng-seneng aja, manis soalnya ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita pingin ada cita rasa yang lebih enak, yang lebih seimbang, itu lebih enak yang versinya sekarang sih. Jadi selainya itu tetap ada banyak, tapi bukan yang berlebihan. Gitu. Kalau dari segi rasa, sama kayak yang dulu seingat saya, nggak jauh berbeda. Oke, jadi itu tadi yang bomboloni filling strawberry. Sekarang kita masuk ke review yang katanya paling jarang dipesan nih di Dunkin Donut. Varian mochi.
Mochi, ini aku pilihnya yang matcha. Soalnya tadi begitu petugasnya bilang mochi, kayaknya lebih cocok kalau kita beli yang ala-ala matcha gitu ya. Jadi sekalian ala-ala Jepang gitu. Ini juga bakalan aku paro sih, kasih ke Pak Mul sebagian. Aku jadi penasaran dong, kok bisa dinamain mochi itu mochinya itu yang di mananya? Oh, kayaknya ini. Ini ya. Ini kita setelah paro. Tuh, kelihatan nggak? Di tengah ini itu kayak memang kayak ada mochinya tuh. Nih, di tengah sini nih. Kayak ada kayak bukan donat gitu, maksudnya kayak bukan adonan donat yang tengah-tengah kayak gini nih. Kita coba ya. Ini yang rasa matcha. Hmm, hmm, sepertinya adonannya beda dari donat pada umumnya sih. Adonannya memang lebih ke mochi. Jadi dia tuh kayak lebih kenyal. Nggak kayak donat, nggak kayak roti gitu lah. Nggak kayak roti, dia lebih kayak mochi yang di deep fried gitu ya. Unik sih benernya. Cuman aku jadi paham kenapa kok ini jarang orang beli. Soalnya mungkin orang-orang begitu perginya ke toko donat kan ekspektasinya maunya beli donat ya. Tapi benernya ini juga enak loh. Buat teman-teman yang pingin nyobain rasa yang unik dan berbeda, boleh nih cobain donat mochinya Dunkin Donut yang rasa matcha. Feel apa, glazing matchanya sendiri juga enak ya, nggak sampai terlalu manis. Aroma green tea matchanya juga masih dapet. Jadi ini perpaduan yang oke sih kalau menurut aku. Bolehlah benernya dicoba nih sekali-sekali kalau ke sana, kan belinya setengah lusin tuh, salah satunya cobain yang mochi ini, enak sih. Unik dia, soalnya tekstur adonannya itu beneran beda dari donat pada umumnya. Jadi, ke Dunkin Donut, jangan cuma beli donatnya yang klasik, cobain juga donatnya yang mochi. Oke, jadi aku sudah nyobain 3 variannya Dunkin Donut. Yang pertama, salah satu varian yang best seller di Dunkin Donut. Terus juga aku ada beli bomboloni klasik dari Dunkin Donut. Kebetulan juga kesukaannya Pak Mul. Dan aku juga sudah beli salah satu yang paling jarang dipesan sama orang. Kesimpulannya, Dunkin Donut dari dulu sampai sekarang, kualitasnya kalau menurut aku sih masih tetap sama. Rasanya juga masih enak. Kadang itu kan ada toko roti atau toko dessert atau toko makanan yang kalau sudah bertahun-tahun itu biasanya kalau sudah ganti generasi, itu rasanya bisa agak berbeda. Masih lebih enak yang dulu, kadang bisa kayak gitu. Kalau Dunkin Donut dari dulu sampai sekarang, aku rasa rasanya nggak jauh berbeda. So, jangan lupa kalau misalnya kalian lagi kepingin donat, boleh nih mampir-mampir ke Dunkin Donut dan rasakan donat viral di antara anak-anak 80-an, 90-an. Itu dulu video reviewnya. Kira-kira enakan kita review apa lagi ya setelah ini? Boleh makanan, boleh produk, silakan bisa taruh di komentar di bawah. Dan jangan lupa bisa like, share, and subscribe channel Mulmul Family. Thank you and see you another time. Bye-bye.